Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Bunda Kiki dalam pembelajaran PKN. Kali ini kita akan belajar PKN tema 7 subtema 1. Tapi seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Bizidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Yuk teman-teman, langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya, dan selalu jaga kondisi pada saat pandemi seperti ini. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai tema 7 subtema 1 dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Simak videonya dengan baik ya, karena seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai keberagaman bangsa Indonesia, khususnya suku bangsa dan bahasa daerah. Simak penjelasannya dengan baik. Di Indonesia, ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias hingga Pulau Rote. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, tentu banyak. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut ini merupakan daftar suku bangsa di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki suku bangsanya sendiri. Kita lihat dari Aceh. Aceh terkenal dengan suku bangsa Aceh, Alas, atau Gayo. Lalu Sumatera Utara yang terkenal dengan suku bangsa Batak. Ada Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian di Provinsi Banten ada suku bangsa Baduy, Sunda, dan Banten. Di DKI Jakarta ada suku bangsa Betawi. Lalu, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta ada suku bangsa Jawa. Sedangkan di Bali, suku bangsanya merupakan suku bangsa Bali Aga. Di Nusa Tenggara, ada suku bangsa Sumbawa, Bima, Rote, Timur, dan masih banyaknya. Sedangkan di Kalimantan, ada suku bangsa Tidung, Balungan. Suku bangsa yang terkenal di Pulau Kalimantan yaitu suku bangsa Dayak. Sedangkan di Sulawesi Utara, suku bangsa yang terkenal yaitu Sangir, Taulat, Minahasa. Sulawesi Tengah, Kailili, Gorontalo merupakan suku bangsa Gorontalo. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, ada suku Laki, Malio, dan masih banyak. Sedangkan di Kepulauan Maluku, suku bangsa yang terkenal yaitu Ambon, Aru, Ternate, Seram, Banda. Lalu, di Provinsi Papua dan Papua Barat, suku bangsa yang terkenal adalah Arfak, Mandacan, Bauzi, Doteri, Kuri, dan masih banyak. Seluruh suku bangsa ini dapat kalian lihat di buku kalian, yaitu buku tema 7 halaman 25 sampai dengan 26. Materi selanjutnya yaitu mengenai bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi?
Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia jumlahnya ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut ini merupakan beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Kalian bisa membaca tabel perkembangan bahasa daerah di Indonesia. Jika kalian kurang jelas dalam mengamatinya, kalian bisa lihat di buku tema 7 halaman 32 sampai dengan 33. Dari tabel tersebut, kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan, pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat beragam bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berikut ini akan disampaikan beberapa info mengenai kebahasaan, khususnya di Indonesia. Perhatikanlah gambar berikut. Tahukah kamu, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. 652 bahasa daerah ini telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan per provinsi, ada 733 bahasa daerah. Bahasa di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semuanya teridentifikasi. Maka dapat kalian bayangkan berapa banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tahukah kamu bahwa Papua memiliki paling banyak bahasa daerah, yaitu sekitar 384 bahasa daerah. Jumlah persebaran bahasa berdasarkan wilayahnya. Di Pulau Sumatera terdapat 26 bahasa daerah yang telah teridentifikasi. Di Pulau Kalimantan terdapat 57 bahasa daerah yang telah teridentifikasi. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali terdapat 10 bahasa daerah yang telah teridentifikasi. Di Pulau Sulawesi terdapat 58 bahasa daerah yang telah teridentifikasi. Sedangkan di Kepulauan Maluku terdapat 66 bahasa daerah yang telah teridentifikasi. Dan yang paling banyak di Pulau Papua terdapat 384 bahasa daerah yang telah teridentifikasi. Kalian sebagai warga Indonesia patut bangga terhadap berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Perhatikan info selanjutnya. Di antara banyaknya bahasa daerah di Indonesia, terdapat bahasa daerah yang masih eksis sampai hari ini. Ada 18 bahasa daerah dalam kondisi aman dan eksis. Di antaranya yaitu 3 bahasa daerah di Pulau Sumatera, yaitu bahasa daerah Aceh, Melayu, dan Minangkabau. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat 3 bahasa daerah, yaitu Jawa, Sunda, dan Madura. Di Pulau Bali ada 1 bahasa daerah yang masih eksis, yaitu bahasa Bali. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat ada 1 bahasa daerah yang masih eksis, yaitu bahasa Sumbawa. Sedangkan di Sulawesi terdapat 3 bahasa daerah yang masih eksis, yaitu bahasa Bugis, Makassar, dan Muna. Lalu di Pulau Papua terdapat 7 bahasa daerah yang masih eksis sampai hari ini, yaitu bahasa Sentani, Auban, Korowai, Tokuni, Biak, Serui, dan Kuri. Tingkat keadaan bahasa-bahasa daerah tersebut dinyatakan aman berdasarkan nilai daya hidup bahasa hasil penelitian UNESCO tahun 2003. Dinyatakan aman apabila bahasa dituturkan oleh semua generasi dan transmisi antar generasi tidak terputus. Artinya, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus bangga akan bahasa daerah kita masing-masing. Kalian jangan malu jika kalian berbicara bahasa daerah dengan teman kalian. Info ketiga yaitu
terdapat bahasa daerah yang terancam punah. Ada 4 bahasa daerah di Indonesia yang kritis atau sangat terancam punah, dan 18 bahasa daerah lainnya yang terancam punah. 4 bahasa daerah dalam kondisi kritis atau sangat terancam punah yaitu bahasa Reta dari Kabupaten Alor NTT, bahasa Saponi dari Kabupaten Waropen Papua, bahasa Ibo dari Kabupaten Halmahera Barat, dan bahasa Meher dari Meher, Pulau Kisar di Maluku. Selain itu, terdapat pula 18 bahasa daerah yang terancam punah. Di Pulau Sumatera ada 2 bahasa yang terancam punah, yaitu bahasa Baju, Tungkai, dan Lematang. Di Pulau NTT terdapat 1 bahasa daerah yang terancam punah, yaitu Nadebang. Sedangkan di Pulau Sulawesi terdapat 4 bahasa daerah yang terancam punah, yaitu bahasa Ponosakan, Konjo, Sihie Taulan, dan Minahasa atau Gorontalo. Sedangkan di Maluku ada 2 bahasa yang terancam punah, yaitu bahasa Hulung dan Samasuru. Lalu di Papua terdapat 9 bahasa daerah yang terancam punah, yaitu bahasa Mander, Namlak, Usku, Akleu, Buku, Mansimborai, Dubu, Irarutu, dan Podena. Agar bahasa daerah kita tetap lestari, baiknya kita selalu menggunakan bahasa daerah kita sendiri ketika berkomunikasi di lingkungan sekitar. Jangan pernah malu jika kalian berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Sebaliknya, kalian harus bangga dengan bahasa daerah kalian sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya kerjakan tugasnya dan kirim ke GCR kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.